Well, hello people. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang teori psikososial dari Erikson. Nah, sebelumnya, mari kita bahas siapa sih itu Erikson. Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang tidak dikenal namanya, dan ibunya, Carla Abrahamsen, adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik lahir. Ibunya, Carla, kemudian menikah dengan Dr. Theodor Hamburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Selanjutnya, ada teori dari Erikson. Erikson membuktikan kepada masyarakat bahwa suatu budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, kelompok sosial maupun susunan institusional, serta membantu perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego yang diperlukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Tiap individu punya kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang senantiasa berkembang dari orang-orang agar bisa menjadi bagian dari perhatian kebudayaan secara terus-menerus. Lalu, ada persamaan dan perbedaan teori Erikson dan Freud. Sebagai tokoh yang lebih suka disebut psikolog ego pasca Freudian, Erik mempunyai beberapa kesamaan pandang dengan Freud sebagai panutannya. Yang pertama, sebagaimana Freud, Erik melihat realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah, karena sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, Erik juga mengakui adanya struktur kepribadian triganda manusia yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Yang ketiga, Erik menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal tetap, contohnya seperti konflik traumatis yang mungkin berhubungan dengan menyusui anak, pembuangan air seni atau feses, penegasan diri valis pada anak laki-laki, maupun sifat mudah menerima pada anak perempuan. Sekalipun salah satu sumber yang dipakai Erikson untuk menciptakan teorinya adalah berdasarkan pandangan Freud, namun tetap saja ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, psikoseksual. Freud berdasarkan pendekatan perkembangan afektif, irasional, dan naluriah manusia. Sedangkan Erikson menciptakan pendekatan psikososial dari hasil penelitiannya terhadap psikoanalisis Freud yang diperluas. Yang kedua, menurut Erikson, ego atau aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, yang berkembang secara sosial dan adaptif sehingga mendorong perkembangan manusia. Adapun Freud berpendapat bahwa ID menjadi daya dorong bagi segala perkembangan. Yang ketiga, Freud mengemukakan gambaran manusia sebagai pribadi yang suram dan pesimis, di mana sikap positif hanya sebagai penyamaran dari dimensi negatif. Sedangkan Erikson melihat gambaran manusia sebagai pribadi yang optimis dan menggairahkan. Yang keempat, ada solusi yang ditawarkan Freud dalam memecahkan masalah. Ialah mengembalikan fenomena psikis pada trauma awal yang terjadi pada masa lampau yang dialami seseorang pada masa anak-anak. Sedangkan pemikiran Erikson mengarah pada masa depan serta daya-daya penyembuhan yang sedang berpengaruh dalam setiap manusia. Kelima, Freud memfokuskan teorinya berdasarkan daya-daya naluri infrapsikis yang berada di dalam diri setiap orang, sedangkan Erikson berpendapat bahwa perspektif psikososial yang memperhitungkan faktor ekstern menjadi aspek penting yang ikut menentukan perkembangan dan pembentukan identitas seseorang. Yang keenam, berkaitan dengan pengujian teori. Erikson adalah psikoanalis anak pria yang pertama di mana teorinya teruji melalui kontak langsung dengan anak-anak. Sedangkan Freud tidak pernah secara langsung dan sistematis mengganti atau mengobati anak kecil sehingga teorinya lebih berdasarkan data empiris yang diperolehnya sendiri. Hasil dari penelitian Erikson dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Contohnya, bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud untuk mengajar anak sehingga ia berkenalan dengan psikoanalisa Freud melalui Anna Freud. Ia mendirikan klinik analisis anak
menekuni dunia pendidikan, serta menulis buku-buku. Pada akhirnya, Erikson telah menemukan identitas baru dengan multiragamnya. Kemudian, ia meninggal pada tahun 1994. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari teori psikososial Erik Erikson. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Cheerio!